dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 3. Saya Ayatullah Gemar Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 4. Saya Fajar Indisa Putra, kelas 12 MIPA 1 absen 11. Saya Fausta Bintang Salsabila dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 12. Saya Yoga Hodipasa dari kelas 12 MIPA 1 absen 31. Di sini kami akan menjelaskan tentang menganalisis kasus pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota sebuah negara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang sangat saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab dan akibat. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is the day. Di sini saya akan membacakan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi juga bisa memberikan pengaruh yang negatif. Bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is the day. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, lembaga Ombudsman Republik Indonesia, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara
Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Analisis. Pembahasan analisis kasus pemenuhan hak dan pengingkaran kewajiban atas pembangunan rumah di bantaran sungai merupakan bentuk pemerintah karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tanggung jawab dari pemerintah tersebut dalam memenuhi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat yang adil dan makmur dapat diartikan tidak cukup sandang, pangan, dan papan saja, tetapi justru harus diartikan dengan sebagai cara bersama untuk memutuskan masa depan yang dicita-citakan juga secara bersama mewujudkannya. Sedangkan pembangunan rumah di bantaran sungai merupakan bentuk pengingkaran kewajiban warga negara karena pembangunan rumah di bantaran sungai menyebabkan yang pertama, area sungai menyempit, yang kedua, sungai menjadi dangkal, yang ketiga, pemukiman warga menjadi kumuh, yang keempat, sering terjadinya banjir, yang kelima, air tercemar tinja dan juga sampah. Sedangkan pengingkaran kewajiban dari pembangunan rumah di bantaran sungai disebabkan oleh 1. Sikap egois, 2. Mementingkan diri sendiri, 3. Sikap toleransi yang kurang, 4. Rendahnya kesadaran warga negara Indonesia dari pembangunan rumah di bantaran sungai.